Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan channel Pena Guru PAI. Bagaimana kabar anak-anakku sekalian? Semoga kalian dan keluarga kalian selalu sehat walafiat, tidak kekurangan apapun dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak sekalian, pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang meneladani kisah Nabi Ayyub alaihissalam, Nabi Zulkifli alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, dan Nabi Harun alaihissalam yang merupakan materi mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 4 semester 1. Sebelum mulai belajar, marilah kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kemudahan dalam pemahaman dan ilmu yang kita pelajari ini menjadi berkah. Amin ya rabbal alamin. Mari angkat kedua tangan kita dan tundukkan kepala kita. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Anak-anak soleh dan soleha, sebelum kita mempelajari kisah-kisah dari Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala, ada baiknya kita membaca ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan maksud dan tujuan kisah-kisah Rasul Allah itu dicantumkan di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusul ma nusabbitu bihi fu'adak wa jaa'a fi hadhil haqq wa mau'idatu wa dzikra lil mu'minin. Shadaqallahul 'adzim. Dan semua kisah rasul-rasul kami ceritakan kepadamu Muhammad, agar dengan kisah itu kami teguhkan hatimu, dan di dalamnya telah diberikan kepadamu segala kebenaran, nasihat dan peringatan bagi orang yang beriman. Di ayat yang lain, tepatnya di surah Yusuf ayat 111, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Ma kana hadisan yuqtara walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsila kulli syai'in wa hudaw wa rahmatan liqaumin yu'minun. Sungguh pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang yang mempunyai akal. Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, tetapi membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya, menjelaskan segala sesuatu dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Anak-anak sekalian, dengan ayat-ayat ini begitu jelas dan tegas, Al-Quran mengatakan bahwa kisah-kisah Rasul dan kisah-kisah yang lain di dalam Al-Quran itu ditujukan kepada Nabi Muhammad dan juga kepada kita sebagai umatnya untuk menjadi pengajaran. Untuk menjadi pelajaran, kita bisa mengambil pelajaran dari kisah-kisah tersebut sehingga kita menjadi orang-orang yang selalu taat kepada Allah, tidak terjerumus kepada kesalahan yang dilakukan oleh orang-orang dahulu. Baiklah, kita akan masuk kepada kisah yang pertama, yaitu kisah Nabi Ayyub alaihissalam. Nabi Ayyub adalah putra dari Aish atau Eshwa bin Ishaq bin Ibrahim. Aish adalah saudara kembar Nabi Yakub. Jadi Nabi Ayyub merupakan keponakan Nabi Yakub dan sepupu Nabi Yusuf alaihissalam. Bagaimana kisah hidup dan dakwahnya? Nabi Ayyub adalah orang yang kaya raya. Binatang ternaknya banyak dan ladangnya sangat luas. Namun meskipun penuh dengan kekayaan, Nabi Ayyub tetap rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan satu pelajaran bagi kita, meskipun kita diberikan kekayaan, keberkahan, melimpahnya rizki, maka tetaplah kita menjadi pribadi yang taat dan patuh kepada perintah Allah. Nah,
Ketika malaikat kagum dengan ketaatan Nabi Ayub alaihissalam, di sisi lain iblis merasa iri, ya, dan kesal. Maka dia meminta izin kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menguji keimanan dari Nabi Ayub alaihissalam, dan Allah pun mengizinkan. Maka satu persatu Nabi Ayub diuji. Yang pertama, ladang dan lumbung, ya, hasil pertaniannya terbakar habis. Binatang ternaknya tiba-tiba mati semuanya. Rumahnya hancur, runtuh, putra-putrinya tertimpa, mati semua. Yang hidup hanyalah dia dan istrinya. Ketika ladang dan ternaknya hancur, Nabi Ayub hanya mengatakan, ya sudahlah. Tapi ketika anak, ya, keturunannya itu meninggal, dia menangis dan dia mengatakan satu kalimat thayyibah yang kemudian diabadikan dalam Al-Quran, yaitu kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya segala sesuatu milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Ini yang sering kali kita ucapkan ketika kita mendengar kabar orang yang meninggal atau orang yang terkena musibah. Jadi itu merupakan kalimat dari Nabi Ayub alaihissalam. Sampai poin 1, 2, 3, dan 4 Nabi Ayub tetap taat kepada Allah. Maka kemudian iblis menguji dengan penyakit yang menjijikan, yaitu penyakit kulit. Tapi Nabi Ayub tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Keistimewaan Nabi Ayub mungkin berbeda dengan Nabi Musa yang memiliki tongkat yang bisa berubah dan lain sebagainya. Keistimewaan Nabi Ayub adalah kesabaran, ketawakalan, dan ketaatan meskipun memiliki kekayaan, meskipun ditimpa dengan berbagai musibah dan ujian. Di sisi yang lain, Nabi Ayub memiliki seorang istri yang bernama Rahmah yang juga sabar dan taat kepada Allah. Rahmah, ketika Nabi Ayub sakit, maka dia yang bekerja. Ya, sampai pada suatu ketika majikannya mengetahui kalau Rahmah adalah istri Ayub yang memiliki penyakit menjijikan, maka dia tidak dapat bekerja lagi. Kemudian Rahmah menjual rambutnya yang indah, ya, kepada orang yang membutuhkan, dan dia mendapatkan uang, ya, untuk membeli makanan karena persediaan makanannya mulai habis. Ketika pulang dengan rambut yang terpotong, maka Ayub marah karena rambut itu bagian dari anggota tubuh yang disukai oleh Nabi Ayub alaihissalam, dan dia marah ketika Rahmah memotongnya tanpa izin. Ya. Maka kemudian Nabi Ayub mengusir Rahmah dan mengatakan, kalau kau ingin kembali kepadaku, maka kau akan kucambuk 100 kali. Pada peristiwa ini banyak yang bisa kita ambil pelajaran, bahwa seorang istri ketika mau motong rambut maka ada baiknya meminta izin kepada suaminya. Kemudian yang kedua adalah sumpah yang diucapkan oleh Nabi Ayub ini juga tidak terlalu baik, ya, karena pasti akan memberatkan Nabi Ayub sendiri. Maka ketika itu Nabi Ayub tinggal sendiri karena Rahmah pergi. Kemudian, ya, Rahmah sebelumnya juga pernah meminta kepada Nabi Ayub untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Ayub, engkau adalah Nabi Allah, engkau adalah Rasul Allah. Cobalah kamu berdoa kepada Allah, memanjatkan permohonan agar Allah menyembuhkan penyakit. Apa jawab Nabi Ayub? Aku malu Rahmah untuk meminta doa, untuk memohon kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena aku baru sakit 7 tahun, sementara aku udah puluhan tahun hidup dalam kesehatan. Masa aku tidak sabar dengan sakit yang baru 7 tahun ini. Tapi ketika Rahmah meninggalkannya, Nabi Ayub merasa sedih tinggal sendirian. Kemudian dia memuji Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian Allah berfirman, Ayub, hantarkan kakimu ke tanah, dan jika keluar air maka mandilah dengan air itu. Maka kemudian Nabi Ayub menghentakkan kakinya ke bumi, keluar air dari situ, dan Nabi Ayub mandi dengan air itu, dan dengan izin Allah sakitnya sembuh, ya, seperti sedia kala. Kemudian Rahmah kembali lagi kepada Nabi Ayub, dan disitulah Nabi Ayub merasa kebingungan karena dia sudah bersumpah akan memukul istrinya sebanyak 100 cambukan.
Kemudian ketika Nabi Ayub kebingungan dengan sumpahnya ini, Allah dengan sifat Rahman dan Rahimnya dengan bijaknya mengatakan, Ayub, ambillah 100 batang rumput, ikat olehmu dan pukulkan kepada istrimu. Itu sudah cukup memenuhi sumpahmu. Jadi akhirnya Nabi Ayub mengambil 100 batang rumput, diikat oleh dia seperti lidi, kemudian dipukulkan kepada istrinya. Ya. Ini juga menjadi pelajaran buat kita bahwa Islam adalah agama yang sangat bijaksana dan tidak memberatkan kepada pemeluknya atau kepada penganutnya. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari Nabi Ayub? Yang pertama adalah Nabi Ayub adalah seorang yang dermawan, taat dan senang beribadah kepada Allah dikala kaya maupun miskin, sabar dan tawakal dalam menerima ujian, kemudian juga dia adalah seorang yang pemaaf. Yang kedua adalah Nabi Zulkifli. Zulkifli merupakan putra Ayub dan Rahma. Nama aslinya adalah Bishr. Namanya berganti Zulkifli atau artinya sanggup karena dia sanggup memenuhi syarat menjadi pengganti raja, yaitu siang berpuasa dan malam beribadah. Kisah hidup dan dakwahnya Nabi Zulkifli. Sejak muda Zulkifli dikenal sebagai pemuda yang saleh, sabar, dan memiliki ketakwaan yang tinggi. Setiap hari dihabiskannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada suatu hari, raja yang tidak memiliki keturunan mengumumkan kepada rakyatnya bahwa dia memberikan syarat kepada siapapun yang ingin menjadi raja untuk menggantikannya. Siapapun dia, asalkan dia berani menepati dan memenuhi syarat-syarat yang akan saya sebutkan, kata raja tersebut. Yang pertama, siang hari berpuasa, malam hari beribadah. Ini adalah dua syarat yang sangat berat, ya, karena siang berpuasa, malam beribadah. Artinya kalaupun dia menjadi raja, dia benar-benar tidak bisa menikmati kenyamanan, fasilitas, ya, dari menjadi seorang raja. Karena apa? Siang dia harus berpuasa, malam beribadah. Semua rakyatnya tidak ada yang menyanggupi, tapi kemudian Bishr muda mengangkat tangannya dan dia mengatakan sanggup untuk memenuhi syarat itu. Nabi Zulkifli kemudian diangkat menjadi raja oleh Bani Israel dan dia benar-benar memenuhi janjinya, yaitu berpuasa di siang hari dan beribadah di malam hari. Beberapa kali iblis mencoba menggoda Zulkifli dengan menguji kesabarannya, datang ke istananya pada malam hari, tiga hari berturut-turut, dan Nabi Zulkifli dengan sabar selalu menerima tamu itu. Dan Nabi Zulkifli senantiasa sabar menghadapi setiap rakyatnya, setiap keluhan rakyatnya. Kisah tentang bagaimana iblis menggoda kesabaran Nabi Zulkifli nanti bisa kalian searching di Google ya anak-anak sekalian. Keteladanan Nabi Zulkifli yang pertama adalah taat beribadah kepada Allah ya sejak masih muda. Yang kedua adalah menepati janji. Mungkin ini yang paling penting. Ya. Menepati janji berpuasa di siang hari dan beribadah di malam hari. Yang ketiga adalah sabar dalam melaksanakan tugas. Ya, karena dia sudah diangkat menjadi raja, maka Nabi Zulkifli benar-benar sabar dalam menghadapi setiap keluhan dari rakyatnya. Yang ketiga adalah kisah Nabi Musa alaihissalam. Anak-anak sekalian, perlu kalian ketahui, kisah Nabi Musa adalah mungkin salah satu kisah yang paling banyak diceritakan di dalam Al-Quran. Ada di berbagai surat, ada di Al-Baqarah, ya, dan ada di surah-surah yang lain. Banyak ya, satu kisah itu diulang-ulang. Ya. Karena mungkin untuk mengingatkan kita umat Islam, untuk mengingatkan manusia betapa pentingnya kisah ini. Tentang bagaimana Bani Israel yang selalu membangkang kepada perintah Nabi Musa. Ini juga menjadi pelajaran buat kita bahwa kita jangan menjadi kelompok atau golongan yang selalu membangkang perintah dari Rasulullah, ya.
atau dari para ulama yang merupakan pewaris dari para nabi. Baiklah anak-anak, kita masuk ke silsilah. Nabi Musa adalah putra dari Amran bin Qohat. Ibunya bernama Yukabad, ya, yang kisahnya terangkum dalam Al-Quran maupun Injil, yaitu ketika Yukabad menyelamatkan putra laki-lakinya Musa dengan menghanyutkannya di sungai Nil. Nabi Musa itu anak-anak berasal dari golongan kaum Bani Israel, yang merupakan kaum kelas 2 di Mesir. Penduduk asli Mesir itu disebut Kibti. Kaum Bani Israel yang merupakan kaum kelas 2 itu biasanya menjadi buruh, menjadi budak, menjadi pembantu. Nah, Nabi Musa itu berasal dari golongan kaum Bani Israel itu. Nah, pada suatu malam, penguasa Mesir yang disebut dengan Fir'aun bermimpi. Ya, dalam mimpinya itu dia melihat ada bola api yang datang berasal dari perkampungan Bani Israel yang kumuh itu menuju istananya, kemudian jatuh di istananya dan semua istananya terbakar habis. Maka kemudian dia memanggil ahli nujum, ahli yang pintar menafsirkan mimpi, dan mereka mengatakan, "Wahai Fir'aun, mungkin pada malam hari ini akan lahir seorang bayi laki-laki yang nanti kelak akan menghancurkan kerajaan. Terus bagaimana sikapku? Perintahkan kepada tentaramu untuk masuk ke perkampungan Bani Israel dan bunuh semua anak laki-lakinya." Kenapa yang dibunuh anak laki-laki? Karena mereka pun tahu setiap rasul dan nabi itu tidak ada dari perempuan. Maka kemudian Yukabad, ibunda dari Nabi Musa alaihissalam, segera menyelamatkan Nabi Musa, dan mungkin Allah memberikan ilham kepadanya dan membawa Musa dimasukkan ke dalam keranjang dan dihanyutkan di sungai Nil. Sampai kemudian keranjang itu masuk ke area istana dan ditemukan oleh para pembantu dari permaisuri atau istri dari Fir'aun. Kemudian diambil oleh istri Fir'aun dan dia mengatakan kepada Fir'aun, "Wahai Tuan Raja, aku ingin mengangkat anak ini menjadi putraku, akan aku asuh." Fir'aun mengatakan, "Jangan-jangan ini adalah bayi Bani Israel yang sengaja dihanyutkan di sungai Nil." Maka dia mengatakan, "Ya kalaupun ini merupakan orang Bani Israel, tapi kita akan asuh dia. Dia tidak mungkin akan menghancurkan kerajaan kita." Dalam riwayat dikatakan bahwa istrinya ini mengatakan, "Kalau kau tidak percaya, ini hanyalah anak kecil. Coba kau berikan dia apel dan bara." Maka kemudian diteslah, disiapkan satu bara, kemudian satu lagi buah apel. Dengan petunjuk Allah, Musa kecil yang masih bayi itu, dia mengambil bara dan dimasukkan ke dalam mulutnya sampai lidahnya itu terluka. Inilah yang membuat Nabi Musa itu bicaranya itu tidak fasih. Dia sedikit cadel. Karena apa? Lidahnya terluka. Mungkin kalau saat itu Nabi Musa mengambil apel, mungkin Nabi Musa akan langsung dibunuh. Jadi kemudian Nabi Musa hidup di istana bersama para pangeran, dilatih bela diri, cara berperang dan lain sebagainya. Sampai pada suatu ketika ada seorang Kibti dan seorang Bani Israel sedang berkelahi, Nabi Musa memisahkan. Tapi orang Kibti yang merasa dirinya paling hebat, sedangkan Bani Israel adalah kelas hina, kelas 2, kelas rendah, dipukuli terus. Sampai kemudian Nabi Musa memukul orang Kibti tersebut dengan satu pukulan, tapi langsung meninggal. Karena mungkin Nabi Musa sebagai seorang yang dilatih teknik bela diri, dia memukul kepada bagian yang mematikan. Orang Kibti tidak terima dengan apa yang dilakukan oleh Musa. Yang mereka semua tahu adalah golongan Bani Israel. Maka kemudian Musa pergi melarikan diri ke negeri Madian. Di sana dia menikah dengan putri Nabi Syu'aib alaihissalam, dan setelah 10 tahun dia kembali menuju Mesir. Di tengah perjalanan, tepatnya di lambah tua yang suci, dia bertemu dan berbicara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diangkat menjadi rasul dan diperintahkan untuk berdakwah, mengajak Fir'aun
menyembah Allah, Tuhan pencipta alam semesta. Pada saat itulah Nabi Musa mengatakan, ya, angkatlah saudaraku Harun sebagai pendampingku, karena dia lebih lancar dalam berbicara. Dan Allah pun mengizinkan. Pada kesempatan itu pun Allah memerintahkan Nabi Musa memasukkan tangannya ke dalam baju, dan ketika keluar ia bercahaya. Kemudian Allah pun memerintahkan Musa melemparkan tongkatnya dan menjadi ular yang sangat besar. Singkat cerita, Nabi Musa dan Nabi Harun berdakwah kepada Fir'aun. Sampai kemudian Fir'aun tetap tidak bisa menerima untuk beribadah menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai kemudian Nabi Musa diburu untuk dibunuh oleh Fir'aun, dan Nabi Musa beserta kaum Bani Israel keluar dari Mesir sampai berada di sisi Laut Merah. Ketika kebingungan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Musa untuk memukulkan tongkatnya, dan tiba-tiba air laut terbelah. Kemudian Bani Israel dengan dipimpin oleh Nabi Musa menyeberang lautan itu, sementara Fir'aun dengan pasukannya sudah berada di belakang. Begitu Bani Israel sudah naik semua ke atas, kemudian pasukan Fir'aun sedang berada di tengah-tengah laut, maka air kemudian menyatu kembali, dan Fir'aun serta pasukannya itu tenggelam di Laut Merah. Disitulah Al-Quran mengabadikan Fir'aun mengatakan, kalau benar seperti ini, berarti benar apa yang dikatakan oleh Nabi Musa. Tapi taubat pada kondisi seperti itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa keistimewaan Nabi Musa? Banyak sekali keistimewaan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Musa. Yang pertama, berbicara dengan Allah di lembah tua yang suci. 2, tangan yang dapat mengeluarkan cahaya. 3, tongkatnya berubah menjadi ular. 4, tongkat membelah lautan. 5, mendapatkan kitab suci Taurat. Keteladanan Nabi Musa alaihissalam yang pertama adalah berani menyampaikan kebenaran. Kedua, berani menghadapi kemungkaran. Ketiga, tegas. Keempat, tidak mudah putus asa. Kita masuk kepada pembahasan Nabi terakhir, yaitu Nabi Harun alaihissalam. Nabi Harun merupakan kakak kandung Nabi Musa alaihissalam. Berarti Nabi Harun merupakan putra dari Amran bin Qahat dan Yukabad juga. Harun diasuh sepenuhnya oleh orang tuanya dan tetap tinggal di Mesir sampai kemudian Nabi Musa kembali dari pelariannya, yaitu dari negeri Madian. Nabi Harun diangkat menjadi rasul atas permintaan Nabi Musa ketika Musa berbicara dengan Allah dalam perjalanan dari Madian menuju Mesir di lembah tua yang suci. Harun diminta Musa untuk mendampinginya sebagai juru bicara berdakwah kepada Raja Fir'aun, karena Harun lebih fasih dalam berbicara sehingga akan membantu ketika menyampaikan dakwahnya kepada Raja Fir'aun yang terkenal sombong, angkuh, dan zalim. Ya? Dan kalian juga harus tahu anak-anak sekalian, Fir'aun pada masa itu selain dirinya raja, dia pun mengaku dirinya sebagai Tuhan. Tidak banyak disampaikan keistimewaan yang disampaikan Al-Quran tentang Nabi Harun alaihissalam, kecuali tentang kefasihannya dalam menyampaikan kalimat, serta kesabarannya dalam menghadapi kaum Bani Israel yang suka sekali membangkang. Keteladanan yang dapat kita ambil dari kisah Nabi Harun yang pertama adalah fasih dalam berbicara. Kita harus belajar berbicara yang jelas dengan kalimat yang tersusun rapi sehingga pendengar itu bisa memahami apa yang kita sampaikan. Yang kedua, kata-katanya mudah dipahami. Yang ketiga adalah bijaksana. Anak-anak sekalian, demikianlah pembelajaran hari ini. Semoga kita dapat mengambil pelajaran hikmah dari kisah Nabi Ayub, Zulkifli, Musa, dan Harun alaihimussalam. Mari kita tutup perjumpaan ini dengan membaca doa penutup majelis. Sampai jumpa di video berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.